Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Ganda Wijaya. Saya adalah salah satu mahasiswa program Doktor Ilmu Manajemen di Universitas Persada Indonesia IAI. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mencoba memaparkan proposal disertasi saya terkait dengan manajemen sumber daya manusia. Sebagai perkenalan, saya bertugas di Kepolisian Perairan sejak tahun 2009. Kami membaca pada buku sejarah Kepolisian Perairan, ternyata Kepolisian Perairan sudah berdiri beberapa zaman, jadi telah mengalami dinamika perubahan yang berkali-kali, dimulai pada masa kolonial, masa revolusi, dipisahkan jadi dua direktorat sampai sekarang pada tahun 2017 sampai dengan saat ini digabung kembali dalam Korps Kepolisian Perairan dan Udara. Sumber daya manusia adalah salah satu sumber daya yang sangat penting terhadap organisasi. Oleh karenanya, saya akan berusaha melakukan penelitian dan merumuskan permasalahan-permasalahan untuk mencari jawabannya dalam disertasi ini sebagai upaya kami untuk menjaga konsistensi Kepolisian Perairan dalam melaksanakan tugas kepolisian di perairan untuk melakukan perlindungan, pengayoman, pelayanan, dan penegakan hukum di lingkungan maritim Indonesia. Dari beberapa literasi, kami menemukan ada hal yang menarik disampaikan oleh Pak Heri Firdaus di tahun 2019 terkait dengan isu sumber daya manusia di Indonesia secara umum. Yang pertama adalah ternyata produktivitas relatif rendah dan sulit untuk meningkat, yang pertama. Yang kedua, institusi pendidikan belum mampu menjawab tantangan peningkatan produktivitas dan kualitas tenaga kerja. Yang ketiga, terjadi gap antara kebutuhan dan penyediaan tenaga kerja. Yang keempat, era baru dan disrupsi teknologi mengubah karakteristik permintaan tenaga kerja. Mau tidak mau, Kepolisian Perairan yang berada dalam era saat ini juga menghadapi 4 isu yang mungkin dapat dikatakan serupa. Selanjutnya, dalam pembinaan sumber daya manusia di Polri secara umum terjadi 5 siklus di mana Kepolisian Perairan berada di dalamnya, yaitu siklus yang pertama penyediaan, pendidikan, penggunaan, perawatan, dan yang terakhir adalah pengakhiran. Namun Polisi Perairan tidak terlibat dalam 5 siklus ini secara umum, terutama yang poin 1 dan kedua tidak terlibat secara langsung, namun pada saat penggunaan, perawatan, dan pengakhiran melaksanakan siklus tersebut. Dari data yang peneliti dapatkan, data awal di bagian sumber daya manusia di Kepolisian Perairan, data menunjukkan terjadinya permohonan pindah tugas dari anggota Kepolisian Perairan yang sangat kami dapat katakan sangat banyak. Yang kedua adalah pelanggaran disiplin dan kode etik profesi. Selanjutnya adalah data jumlah personil yang mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan pengembangan umum atau pengembangan pimpinan. Berikut datanya. Di sini nampak permohonan pindah tugas dari beberapa sub satuan kerja. Yang terbesar adalah di Subdit Patroli Air. Nah, di mana ini adalah suatu subdit atau subsatker yang memiliki anggota paling besar dan merupakan backbone dari Kepolisian Perairan yang melaksanakan tugas kepolisian di wilayah maritim Indonesia. Di sini terlihat dari 2018, 2019 ini angkanya sangat tinggi, yaitu 35 permohonan, di tahun 2020 21 permohonan, dan di tahun 2021 8 permohonan. Lanjutnya, berikut adalah data rekapitulasi pelanggaran di tahun 2021. Di terakhir ini adalah bulan November. Di sini terlihat pelanggaran disiplin anggota Polri berjumlah 48 perkara, disusul dengan pelanggaran kode etik profesi adalah 16 perkara. Di sini sudah nampak yang sudah diputus disiplin ada 18 perkara. Selanjutnya yang lain masih dalam proses penyidikan. Selanjutnya di sini adalah data penanganan. Di sini nampak di tahun 2021 telah diputus sidang adalah 15 perkara,
Dan untuk kode etik profesi Polri ada 4 perkara. 4 perkara ini ada yang diputus demosi atau tour of area, ada yang mendapatkan hukuman pemberhentian tidak dengan hormat. Selanjutnya, dari rekapitulasi 4 tahun berturut-turut 2018, 19, 20 dan 2021, di sini nampak sedikit sekali anggota yang mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan Dikbang PIM di 2018 ada 8, 2019 8, 2020 ada 10, 2021 ada 17. Kenapa kami katakan ini kecil? Karena mengingat jumlah anggota yang mencapai 2.700 anggota lebih. Kali ini perlu kami ungkap apakah salah satu faktor penyebab permasalahan yang kami coba teliti. Selanjutnya, fokus penelitian ini adalah yang pertama adalah memberikan perbaikan pembinaan sumber daya manusia di Direktorat Polisi Perairan Barkam Polri dalam siklus personel Polri tadi, ada 5 siklus tadi. Yang kedua adalah memberikan perbaikan terhadap evaluasi pengembangan sumber daya manusia untuk menghadapi tantangan tugas. Karena apa? Tadi di isu yang keempat tadi ada disrupsi teknologi, sehingga tantangan tugas menjadi lebih kompleks, tidak konvensional lagi. Konvensional masih, ditambah dengan kejahatan melalui teknologi. Yang ketiga adalah memberikan perbaikan penerapan filosofi Gemba Kaizen dalam menghadapi kekurangan kualitas dan kuantitas personel untuk menghadapi tantangan tugas. Dari beberapa data awal literasi tadi, kami coba merumuskan masalah yang ada. Permasalahan yang pertama adalah bagaimana pembinaan sumber daya manusia di Direktorat Polisi Perairan Barkam Polri dalam siklus penyediaan pendidikan, penggunaan, perawatan, dan pengakhiran tugas. Yang kedua adalah bagaimana melaksanakan evaluasi dari pengembangan sumber daya manusia untuk menghadapi tantangan tugas. Yang ketiga, bagaimana penerapan filosofi Gemba Kaizen dalam menghadapi kekurangan kuantitas dan kualitas personil untuk menghadapi tantangan tugas. Selanjutnya, pembatasan dari penelitian saya. Karena tadi yang menarik perhatian adalah di Direktorat Polisi Perairan, maka kami ada fokuskan atau dibatasi penelitian dilaksanakan pada Direktorat Polisi Perairan terhadap pembinaan sumber daya manusianya dalam siklus Polri secara umum tadi. Yang kedua adalah evaluasi pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga adalah, ini yang paling penting, adalah membangun model pengembangan sumber daya manusia di Direktorat Polisi Perairan Barkam Polri. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama adalah mendeskripsikan pembinaan sumber daya manusia di Direktorat Polisi Perairan Barkam Polri dalam siklus penyediaan, penggunaan, perawatan, dan pengakhiran. Yang kedua adalah menganalisis langkah-langkah evaluasi pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga adalah menganalisis penerapan filosofi Gemba Kaizen menggunakan pendekatan plan to check action dalam model pengembangan sumber daya manusia di Direktorat Polisi Perairan Barkam Polri. Manfaat penelitian dibagi dua, ada teoritis dan praktis. Untuk teoritis memperkaya khasanah kepustakaan, praktis sebagai bahan masukan kepada Polri, khususnya kepada Direktorat Polisi Perairan. Tinjauan teori, karena kami mencoba membahas tadi di awal dengan filosofi Gemba Kaizen, otomatis kami akan menggunakan pendekatan Gemba Kaizen. Gemba itu artinya adalah tempat atau lingkungan di mana produk dan jasa dibentuk atau dihasilkan. Kaizen adalah penyempurnaan atau perbaikan yang berkesinambungan. Jadi Gemba Kaizen, pendekatan yang digunakan adalah bagaimana penyempurnaan, perbaikan berkelanjutan pada lingkungan di mana suatu produk, barang, dan jasa dibuat. Selanjutnya, bagaimana Gemba Kaizen bisa berjalan, yaitu menggunakan pendekatan plan to check dan action atau PDCA, menjadi suatu siklus untuk penyempurnaan dan perbaikan berkesinambungan. Selanjutnya yang ketiga, pasti dengan pendekatan manajemen, di mana di pendekatan manajemen ada analisis jabatan, menetapkan sifat dari pekerjaan masing-masing karyawan. Selanjutnya adalah